Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-13 ini yaitu tanggal 1 bulan 9 tahun 2020. Kali ini kita akan membahas tentang soal dan pembahasan dari bab persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Di mana nanti kalian pada bab ini juga akan kita kerjakan sebagai ulangan atau penilaian tengah semester. Kita langsung saja untuk contoh soal yang pertama kita jawab. Yang pertama adalah, ini masih mudah, nilai mutlak 8 ditambah mutlak 4 dikurangi mutlak 16. Sekarang kita lihat bahwa mutlak 8 itu berapa? Ya 8 ditambah mutlak 4, 4 dikurangi mutlak 16, 16. Ya tinggal kita 8 ditambah 4, 12, 12 kurangi 16 sama dengan negatif 4. Masih mudah ya. Sekarang kedua. Nah ini mutlak di dalam mutlak yang besar. Sekarang kita kerjakan mutlak yang di dalam dulu, yaitu mutlak negatif 23 ditambah mutlak dari negatif 22 berapa? Ya 22, kemudian dimutlakan. Sekarang yang di dalam kita kerjakan dulu kemudian dimutlakan, sama dengan negatif 23 ditambah 22 sama dengan masih utang 1. Mutlak negatif 1 berapa? Ya 1. Seperti itu. Sekarang untuk yang ketiga sedikit ada modifikasi. Untuk X sama dengan negatif 9, tentukan nilai mutlak 3X ditambah 6. Nah, untuk pertanyaan ini mudah saja. Tinggal masukkan nilai X ke dalam fungsi mutlak ini menjadi 3. Nah, mutlak 3 dikali negatif 9 ditambah 6 sama dengan 3 kali negatif 9 berapa? Negatif 27. 27 di negatif 27 ditambah 6 jadi negatif 21. Mutlak negatif 21 berapa? Ya 21. Masih mudah ya. Sekarang yang keempat. Yang keempat adalah himpunan penyelesaian dari mutlak 3X ditambah 16 sama dengan 28 adalah berapa? Jadi di dalam mutlak ini dia mempunyai dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah dia bisa bernilai positif. Jadi 3X plus 16 dia positif ya, sama dengan 28. Sekarang kita kerjakan sesuai dengan bentuk aljabar. Jadi X diperoleh, dia pindah ke sini, jadinya dia positif, pindah ke sini jadi negatif, menjadi 28 kurangi 16 sama dengan 12. Jadi 3X sama dengan 12. Jadi X sama dengan 4. Ini adalah kemungkinan yang pertama. Dan kemungkinan yang kedua adalah dia juga bisa bernilai negatif. Diperoleh negatif 3X plus 16 sama dengan 28. Nah, negatifnya saya pindah ke sebelah ruas kanan menjadi 3X plus 16 sama dengan negatif 28. Nah, diperoleh 3X sama dengan 16 pindah ruas ke kanan jadi negatif 16. Negatif 16 sama negatif 28 sama dengan negatif 44. Jadi X sama dengan negatif 44 per 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah, nah, yang paling kiri mana ini? Negatif 44 per 3 dan 4. Seperti itu. Ini masih mudah. Sekarang yang nomor 5. Nah, ini bentuknya pun sama. Mutlak kemudian ada di ruas sebelah kanan ada angkanya. Sama, ini juga bisa bernilai positif, yaitu kemungkinan yang pertama 5X. Maaf, ini kurangi 9 ya. Sama dengan 12. 5X sama dengan 12 ditambah 9 21. X sama dengan 21 per 5. Ini adalah kemungkinan
Yang pertama, kemungkinan yang kedua adalah dia bisa bernilai negatif. Saya tulis di sini 5x kurangi 9 sama dengan negatif 12. Jadi 5x sama dengan negatif pindah ke kanan jadi positif, jadi min 12 ditambah 9 jadi negatif 3. X sama dengan negatif 5 per, negatif 3 per 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3 per 5, 21 per 5. Seperti itu. Sekarang yang per 6. Nah, ini bentuknya sudah beda lagi jika yang di atas ini yang ada fungsi X-nya di dalam mutlak saja. Dan kemudian di sini selain di dalam mutlak, juga di luar mutlak ada fungsi X-nya juga. Nah, untuk seperti ini kita lihat di X yang di bagian di dalam mutlak saja, yaitu kita cari batasan-batasannya dulu, yaitu untuk 3x plus 2 dia bisa bernilai 3x tambah 2 untuk x lebih dari sama dengan 0. Maka x sama dengan negatif 2 per 3. Kalian cari sendiri ya, ini cari cara cepatnya saja. Ini adalah 2 pindah ruas jadi negatif 2. Ini 3x kan perkalian, berubah menjadi pembagian. Kemudian dia bernilai positif. Nah, dia juga bisa bernilai negatif untuk x kurang dari 0, maka x, nah ini maksudnya kurang dari negatif 2 per 3. Sekarang kita sudah temukan titiknya. Kita buat garis bilangan dulu. Di sini negatif 2 per 3. Jadi yang kesini dia menggunakan 3x plus 2, yang kesini dia menggunakan min 3x plus 2, ada negatifnya. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah karena sudah ditemukan batasan-batasannya yang atas dan yang bawah ini, sekarang kita masukkan untuk x lebih dari sama dengan 2 per 3 negatif, negatifnya ini. Nah, sekarang kita fungsinya tuliskan kembali. X lebih dari sama dengan negatif 2 per 3. Nah, yang kesini ya, yang ke kanan kan dia menggunakan mutlaknya menggunakan positif ya. Jadi langsung saja soal ini kita masukkan ke dalam penyelesaiannya, yaitu 3x plus 2 plus x sama dengan 9. 3x tambah x jadi 4x sama dengan 2 pindah ruas jadi 9 kurangi 2 jadi 7. X sama dengan 7 per 4. Nah, di sini kita bandingkan apakah dia memenuhi batasannya, kan ini. X sama dengan 7 per 4. Apakah dia memenuhi? Pemirsa, kita lihat 7 per 4 itu di mana sih? 7 per 4 itu kan ya di sebelah kanannya lagi ya, jadi dia memenuhi. M. Sekarang yang untuk ini M. Sekarang untuk x kurang dari
2/3, negatif 2/3. Maka mutlaknya dia bernilai positif. Mutlak 3x plus 2 ditambah x sama dengan 9. Sehingga diperoleh ini jadi negatif 3x, negatif kali positif 2 jadi negatif 2 ditambah x sama dengan 9. Ini menjadi negatif 3x dikurangi x, yang sama x kita operasikan menjadi negatif 2x. Negatif 2 kita pindah ruas ke kanan, negatif jadi positif, jadi 9 tambah 2 11, jadi x sama dengan negatif 11/2. Nah, kita lihat apakah dia memenuhi 2x, batasannya x kurang dari negatif 2/3, sedangkan kita peroleh x sama dengan negatif 11/2. 11/2 itu berapa ya? Sekitar 5,5 ya. 5,5, apakah negatif 5,5 apakah kurang dari negatif 2/3? Iya, jadi dia memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 11/2 dan 7/4. Seperti itu. Sekarang yang nomor 7. Nah, nomor yang 7 ini agak sama ya dengan yang tadi. Cuma ada sedikit modifikasi lagi ini soalnya. Sekarang kita fokus saja kepada 2x plus 5-nya ini yang di dalam mutlak menjadi dia bisa bernilai positif. Di sini aja langsung. Dia bisa bernilai positif atau saya tulis saja 2x plus 5 untuk x-nya lebih dari sama dengan 0, maka dia x-nya ini positif jadi negatif 5/2. Kemudian yang kedua dia juga bisa bernilai negatif 2x plus 5 untuk x saya langsungkan lagi kurang dari saya langsung saja ya. Jadi negatif 5/2. Ini 5 positif jadi negatif 2, jadi 2 perkalian jadi pembagian ya. Jadi ini batasannya adalah ini dan ini. Nah, ini. Jadi untuk batasan yang pertama x, nah ini. Untuk x lebih dari sama dengan negatif 5/2, kita cari. Dia kan untuk batasan ini dia bernilai positif. Jadi ininya positif mutlaknya. Maka 2x plus 5 sama dengan 3x kurangi 6. Yang sama-sama x dan tidak ada x-nya kita pindahkan dalam satu ruas. Jadi 2x kurangi 3x sama dengan negatif 6 kurangi 5. Jadi negatif x sama dengan negatif 11, maka dia x sama dengan 11. Nah, sekarang kita lihat apakah 11 ini memenuhi dari batasnya. Apakah x ini lebih dari negatif 5/2? Iya, jadi dia memenuhi. Saya tulis M. Kemudian untuk batasan yang kedua. Untuk batasan yang kedua ini, yang kurang dari, tadi kan batasannya untuk yang lebih dari 0, dia arahnya ke kanan, dan sekarang untuk batasan yang ke kiri. X kurang dari negatif 5/2. Untuk batasan yang ke kiri kan mutlaknya bernilai negatif ya. Sekarang kita tulis negatif 2x plus 5 sama dengan 3x kurangi 6. Jadi yang sebelah kanan ini dia tidak diapa-apakan, tinggal ditulis saja karena dia tidak ada simbol mutlaknya ya. Jadi yang kita perhatikan ya yang ada mutlaknya saja, yang kita cari batasannya. Sekarang kita lanjutkan. Jadi negatif kali 2x jadi negatif 2x, negatif kali 5 jadi negatif 5 sama dengan 3x kurangi 6. Yang sama-sama x kita masukkan ke dalam satu ruas.
ke ruas ke kiri saja ya. Jadi negatif 2x kurangi 3x, karena dia positif jadi negatif sama dengan 5, dia negatif pindah ke kanan jadi positif. Jadi 5 kurangi 6 sama dengan negatif x. Maaf, ini berapa? Negatif 2 dikurangi 3. Jadi sudah punya hutang 2, hutang lagi 3. Jadi dia hutangnya 5 ya. Sama dengan 5 kurangi 1, 5 kurangi 6 sama dengan negatif 1. Jadi x sama dengan negatif 1 per negatif 5. Jadinya positif 1/5. Nah, sekarang kita lihat apakah dia memenuhi persamaan. X-nya kurang dari negatif 5/2. Dia kan negatif, sedangkan ini dapat dia positif. Jadi dia tidak memenuhi TM. Jadi himpunan penyelesaiannya ya ini. X HP di sini saja ya, tulis ya. Jadi HP sama dengan, nah, dalam kurung rual 11. Seperti itu. Sekarang yang nomor 8. Yang nomor 8 adalah, nah ini bentuknya beda lagi, yaitu dia dua fungsi dan ada dua mutlak. Nah ini penyelesaiannya berbeda dengan ini, karena ini tadi adalah dua fungsi tapi dia ada satu mutlak, sedangkan di sini dua fungsi tapi ada dua mutlak. Nah, untuk yang seperti ini kita gunakan cara yang menggunakan apa namanya, sifat ya, sifat dari nilai mutlak bahwa dia x, bahwa mutlak x itu sama dengan x kuadrat diakarkan. Nah ini, jadi nanti kita langkah yang pertama kita adalah ubah menjadi akar 2x kurangi 1 sama dengan akar dari x ditambah 4 dikuadratkan. Nah ini menggunakan sifat ini. Nah, terus langkah yang selanjutnya apa? Ini kan kedua ruas ada akarnya. Akarnya kita coret saja, coret menjadi 2x plus 1 kuadrat sama dengan x plus 4 kuadrat. Ya. Oke, setelah itu apa? Ya ini kita kuadratkan semua. Loh, ini kok jadi positif sih? Ini tetap negatif ya. 2x kuadrat sama dengan 2x kurangi 1 kali 2x kurangi 1 sama dengan x plus 4 kali x plus 4. Nah ini 2x kali 2x jadinya 2x kuadrat. 2x kali min 1 min 2x. Kita simpan min 2x. Kemudian min 1 kali min 2x jadi min 2x. Min 2x tadi dengan simpanan kita min 2x juga jadinya min 4x. Min 1 kali min 1 plus 1 sama dengan yang di sini. X kali x kuadrat, kemudian x kali 4x, kita simpan 4 kali x 4x dengan simpanan tadi 4x jadi 8x. 4 tambah 4 sama dengan 4 kali 4 sama dengan positif 16. Nah, sekarang kita gabungkan yang x dengan x, yang 4, yang x kuadrat dengan yang x kuadrat juga, yang x pangkat 1 dengan x pangkat 1 juga, yang tidak ada x-nya, yang konstantan saja kita gabungkan juga. Jadi dari sini kita pindahkan ke ruas kiri semua. Jadi 2x kurangi x, yang kuadrat ini kita fokus jadi x kuadrat langsung ya. Kemudian negatif 4x kurangi, karena dia akan dipindahkan kan dia menjadi negatif ya. Jadi negatif 4x kurangi 8x jadinya negatif 12x. Terus 1 dia mau pindah ke ruas kiri, jadi dia jadi negatif. Jadi negatif 16
ditambah 1 menjadi negatif 14 sama dengan 0. Kenapa 0? Karena tadi dia sudah pindah ke kiri semua. Ya, sekarang kita cari akar-akarnya dia. Cari akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Ada rumusnya juga, ada yang cara yang seperti ini. Kita karena dia X, di sini X, dan di sini X. Kita cari bilangan berapakah jika dikalikan dia min 14 dan jika ditambahkan, jika dikalikan dia min 14, jika ditambahkan dia negatif 12. Berapa kira-kira? Ya, sudah ada yang menemukan. 4 dikalikan 14 itu perhatikan 2 dan 7 ya. Kemudian apakah ada yang bisa menemukan? Susah ya. Susah. 2x ditambah 4. Maaf, ini ada yang salah ya dari atas ya. 2x kali 2x ya harusnya 4x kuadrat. Di sini 4. 4 kurangi 1 3. 3x di sini dia 3x kuadrat. Kemudian di sini ini kan 16 ya. 16 pindah ruas jadi kok di sini 14 ya? Di sini harusnya 15. Maafkan Bapak. Nah, ini sudah. Karena ini 3x, maka kita tulis di sini 3x. Di sini 3x per 3 karena di sini ada 3-nya. Sekarang kalian cari bilangan berapakah jika dikalikan dia 3 kali 15 negatif 45. Dan jika dijumlahkan dia negatif 12, yaitu berapakah dia? 15 dan 3. 3 kali 15 45, tapi dia negatif. Jadi negatif yang mana antara 15 dan 3 ini? Jika jumlahkan dia negatif 12. Yang hutang masih hutang banyak itu yang 12, berarti di sini dia negatif ya. Jadi diperoleh negatif 15 dan plus 3. Nah, ini kan ada 2 suku ya. Tinggal kalian mau yang dicoret yang mana? Yang bisa dibagi 3. 3x kurangi 15 dia bisa dibagi 3? Bisa. Kemudian 3x plus 3 dia bisa dibagi dengan 3? Bisa. Jadi ya tinggal pilih salah satu saja. Misalnya saya coret yang ini, jadi 3x dibagi 3, x min 15 dibagi 3, min 5. Nah, ini tinggal kita tulis sisanya 3x plus 3. Kita lihat di sini. Jadi berapakah dia untuk pembuat 0 yang x kurangi 5? X kurangi 5 sama dengan 0, jadi x sama dengan 5. Yang ini 3x plus 3 sama dengan 0. 0 ini diperoleh dari sini ya, karena dia akan 0. 3x sama dengan negatif 3, x sama dengan negatif 3 dibagi 3, negatif 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1 dan 5. Seperti itu. Kalian harus teliti untuk yang pengoperasian ini ya. Seperti tadi saya juga keliru, maaf. Tapi yang penting kalian tahu langkah-langkahnya. Langkah yang pertama adalah kalian ubah dari mutlak menjadi kuadrat. Kemudian dari kuadrat kalian ya kuadratkan, operasikan. Setelah ditemukan bentuk kuadratnya, nah kalian operasikan. Sini pindah ke sini boleh, dari sini pindah ke sini boleh. Yang penting kalian harus teliti tanda positif dan negatifnya. Karena ini positif, pindah ke kiri jadi negatif. Positif, pindah ruas jadi negatif. Positif, pindah ruas jadi negatif. Setelah itu kalian operasikan. Kemudian lanjut yang nomor 10 adalah, nah ini sekarang pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, untuk yang seperti ini ada caranya, ada cara cepatnya. Nah, ini
lihat bentuknya, lihat bentuk soalnya ya, lihat bentuk soalnya. Saya tekankan sekali lagi, lihat bentuk soalnya bahwa dia fungsi nilai mutlak, kemudian di sini ada angka. Lah di sini ada tanda kurang dari. Kemudian soal yang ke-10 nanti juga ada, dia satu nilai mutlak, fungsi nilai mutlak, kemudian ada tanda lebih dari atau lebih dari sama dengan. Nah, ini akan ada perbedaan dalam mengerjakannya. Sekarang yang kurang dari. Ingat, nilai mutlak saja. Fungsinya itu cuma satu ini. Yang X-nya itu cuma satu di sini. X-nya satu dan nilai di dalam mutlaknya itu cuma satu. Bentuk mutlaknya cuma satu. Maka pengerjaannya adalah seperti ini. Diperoleh, kita tulis ya, sesuai dengan rumus yang pernah Bapak berikan, maka kita peroleh 2x ditambah 11 kurang dari 7. Nah, di sini lebih dari negatif 7. Jadi ikut yang seperti ada di soalnya. Nah, angkanya seperti ini, arahnya ke kemana ini? Ke kiri semua. Jadi yang di sini sesuai dengan soalnya dia positif, tapi yang arah yang sebelah kiri sini dia ada negatifnya. Sekarang karena kita fokus untuk mencari X, jadi 2X kurang dari 11 pindah ruas menjadi negatif. Jadi min 7 kurangi 11. Yang sini pindah ruas juga, min 7 kurangi 11. Ini berapa? 7 kurangi 11, min 4. Yang ini min 18 ya. Jadi langsung saja X ya, kurang dari, lebih dari. Nah, ini agar duanya hilang maka kan kita bagi 2. Jadi kedua ruas kita bagi 2. Jadi min 4 dibagi 2 diperoleh berapa? Min 2. Yang sini min 11, min 18 dibagi 2 min 9. Maka nah ini ya, X kurang dari negatif 2, X lebih dari negatif 9. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 9 kurang dari X kurang dari negatif 2. Ya, seperti ini. Kemudian yang nomor 10. Karena tadi ini adalah yang arahnya ke kiri, sekarang arahnya ke kanan. Ini berbeda. Karena tadi adalah kalau ke kiri itu dihimpit ya. Dihimpit. Kalau sekarang ini dibagi 2. Yang pertama adalah dia bisa bernilai positif 4x kurangi 6 lebih dari sama dengan 9, atau 4x kurangi 6. Nah, ini tandanya berubah. Tadi kan ke kanan, sekarang ke kiri. Kurang dari sama dengan, dan ada negatifnya. Negatif 9. Sekarang kita selesaikan yang ini dulu. Jadi 4x lebih dari sama dengan, negatif pindah ke kanan jadi positif. Jadi 15. X lebih dari sama dengan 15/4. Atau ini untuk persamaan yang kedua, jadi 4x kurang dari sama dengan negatif berapa? 9 positif 6 dikurangi 9, jadi negatif 3. X kurang dari sama dengan negatif 3/4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah yang negatif yang sebelah kiri dulu ya biasanya. Jadi negatif 3/4, atau maaf, di sini ada X-nya. Di sini ini tinggal disalin saja ya sebenarnya ya. X lebih dari sama dengan 15/4. Seperti itu. Sekarang yang nomor 11.
Wow, ini agak lama sekali ya. Sekarang yang nomor 11. Tentukan himpunan dari 4x mutlak 4x ditambah 2 kurang dari sama dengan x kurangi 5 mutlak. Nah, ini ada mutlaknya semua. Nah, untuk yang soal seperti ini tidak memperhatikan tandanya ini. Jadi, tandanya ini tidak kita perhatikan seperti soal-soal yang ini dan yang ini ya. Sekarang kita menggunakan cara dikuadratkan. Dengan cara yaitu ada rumus A kuadrat kurangi B kuadrat, maka dia sama dengan A tambah B dikali A kurangi B. Nah, untuk kita menggunakan cara yang seperti ini, maka langsung saja kita buat menjadi 4x ditambah 2 kuadrat. Nah, ini langsung kita pindah ruaskan ya. Ini kan di sebelah kanan ruas. Sekarang kita pindahkan kiri, dia positif jadi negatif x kurangi 5 kuadrat kurang dari sama dengan, nah ini kan sesuai tandanya 0 karena tadi sudah pindah semua. Sekarang misalkan ini dia adalah A dan ini adalah B, maka kita yang pertama adalah jumlahkan, yang kedua adalah kurangkan. Bisa saja kalian kurangkan dulu atau jumlahkan dulu. Misalnya yang pertama adalah kita jumlahkan 4x ditambah x jadi 5x. Kemudian 2 ditambah min 5 jadi min 3. Nah, ini sudah dijumlahkan. Sekarang yang kedua, dikurangkan 4x kurangi x 3x. Kemudian 2 dikurangi negatif 5 jadi 2 ditambah 5, hasilnya plus 7 kurang dari sama dengan 0. Nah, jika sudah seperti ini, kita lihat titik kritisnya untuk yang pertama ini. 5x sama dengan 5x kurangi 3 sama dengan 0, jadi 5x sama dengan 3, x sama dengan 3 per 5. Yang kedua ini 3x plus 7 sama dengan 0, 3x sama dengan min 7, x sama dengan negatif 7 per 3. Nah, itu titik-titiknya itu di mana ya? Sekarang kita lihat gambar negatif 7 per 3 di sini, negatif 7 per 3 di sini, kemudian negatif 3 per 5, negatif 3 per 5. Negatif 3 per 5 apakah ada 1? Tidak ya, berarti 1 sekitar ada di sini. Negatif 7 per 3 dia kan bisa dibagi 2, berarti ini adalah negatif 2 lebih ya. Berarti 2 di sini, negatif 2 di sini, berarti 1 dan 2 diantaranya kan ada 0 ya. 0 berarti kira-kira di sini. Nah, berarti diantara ini dan ini ada angka 0, negatif 1, negatif 2 dan sebagainya. Kita ambil salah satu contoh atau angka yang paling kecil berapa? 0. 0 berarti ini di daerah ini ya. Nah, ini ada daerah 0 berarti di daerah tengah sini 0. Kita masukkan ke sini 0. 5 kali 0 0. 0 kurangi 3 negatif 3. Oh, berarti dia negatif. Sekarang kita masukkan ke sini 3 kali 0 0. 0 ditambah 7 7. Oh, berarti dia positif. Jadi ini kan bentuk perkalian, negatif kali positif negatif. Oh, berarti dia di sini negatif. Maka kedua di kanan kirinya dia positif. Nah, sesuai dengan pertanyaannya adalah kurang dari sama dengan 0. Kurang dari ya. Karena dia kurang dari, maka yang dicari adalah daerah negatif. Daerah negatif. Daerah negatif yang mana? Ya, yang tengah-tengah ini. Nah, ini. Maka penyelesaiannya adalah, nah, untuk daerah yang tengah-tengah ini kan seperti diapit ya. Jadi negatif 7 per 3 arahnya ke sini ya, kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 3 per 5.